Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Di dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai isi kandungan dan contoh perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-An'am ayat 70, Quran Surah An-Nisa ayat 36, Quran Surah Hud ayat 117-119, dan hadis tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Tolong didengarkan, disimak, dan dipahami. Oke, yang pertama Quran Surah Al-An'am ayat 70. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzakkir bi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un wa in ta'dil kulla 'adlin la yu'khadhu minha. Ulaika alladzina ubsiru bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Yang artinya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar mereka masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafaat selain daripada Allah. Dan jika ia menembus dan segala macam tebusan pun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka disediakan minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Di dalam Quran Surah Al-An'am ayat 70 ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan sendau gurau dengan memperolok-olok agama itu. Kemudian Allah juga memerintahkan agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin memberi peringatan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ada Quran Surah An-Nisa ayat 36. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36 ini dijelaskan bahwa Allah mewajibkan semua manusia untuk menyembah dan beribadah kepadanya. Yang kedua, adanya larangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, juga perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Kemudian juga dilarangnya menjadi orang yang sombong, takabur, dan suka membanggakan diri. Kemudian yang ketiga ada Quran Surah Hud ayat 117 dan 119. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha musyrikun walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna muhtanifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang artinya,
dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka kepada semuanya. Nah, di dalam Quran surah Hud ayat 117-119 ini dijelaskan bahwa Allah tidak membinasakan suatu negeri jika penduduk negeri tetap suka beramal soleh dan tidak berbuat kezaliman. Contoh negeri yang dibinasakan Allah seperti yang pertama, kaum Nabi Su'aib alaihissalam yang suka mengurangi timbangan. Yang kedua, kaum Nabi Lut yang suka melakukan perbuatan liwat atau homoseksual. Yang ketiga, Raja Fir'aun dengan kekejaman dan kebingisannya. Oleh karena itu, Allah memperingatkan kepada umat Islam agar jangan menjadikan agama sebagai main-main dan sendau gurau. Kemudian, yang terakhir ada hadis tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Kita baca bersama-sama. An Abdillah bin Umar yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi al-amamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi ma sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi qala hasibtu an qad qala ar-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya diceritakanlah kepada kami oleh Abul Yaman dari Su'aib dari Az-Zuhri dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga, suaminya akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut. Nah, di dalam Quran, di dalam hadis riwayat Bukhari ini dijelaskan bahwa setiap manusia diberi tugas untuk memimpin dan menjaga baik kaitannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Yang pertama, seseorang diberi tugas menjaga dirinya sendiri. Yang kedua, pemuka atau imam diberi tugas memimpin rakyatnya. Yang ketiga, suami bertugas memimpin dan menjaga istrinya. Yang keempat, seorang istri diberi amanat memimpin anak-anak suaminya. Yang kelima, pembantu diberi tugas menjaga harta atau kekayaan tuan atau kekayaan orang tuanya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, penjelasan dari saya bisa ditanyakan melalui kolom komentar Google Classroom. Oke, sekian, bisa langsung dibaca instruksi dari saya di Google Classroom. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.